Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini adalah pernyataan terbaru dari Bang Ferdinand Huta Hayan, tetapi narasinya memang berbeda sekali dengan video yang beberapa hari lalu, dan karena itu mari sama-sama menyimaknya terlebih dahulu. Mencermati perkembangan terakhir kasus ceramah Yusuf Kala yang telah dilaporkan ke polisi, dan setelah mendengar masukan, keterangan, penjelasan dari banyak pihak, saya Ferdinand Huta Hayan menyatakan sebagai berikut. 1. Kasus ceramah Yusuf Kala telah dimanfaatkan dan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu untuk mengais dan memulung elektoral pada pemilu ke depan, dan juga telah digunakan sebagai pengalih isu dari kasus ijazah palsu yang tidak kunjung usai sampai saat ini dan tidak kunjung jelas nasib perkara ini seperti apa. Yang kedua, saya meminta dan menghimbau kepada siapapun yang sudah melaporkan Yusuf Kala maupun yang hendak melaporkan Yusuf Kala agar tidak membawa-bawa lembaga perkristenan dalam pelaporan, karena ini bukan konflik antara Kristen dengan Yusuf Kala dan juga bukan konflik antara Islam dengan Kristen. Membawa-bawa lembaga perkristenan berpotensi menaikkan eskalasi ketegangan antara Islam dan Kristen di negara ini dan berpotensi memicu konflik baru antara Islam dan Kristen. Saudara, berdirilah sebagai anak bangsa yang ingin merawat toleransi tanpa harus membawa-bawa lembaga-lembaga kekristenan. Kecuali Anda adalah kelompok-kelompok yang ingin menciptakan chaos, kekacauan antara Islam dan Kristen. Dan ketika itu terjadi, maka Anda adalah kelompok yang beruntung. Karena sudah tidak sabar berkuasa, maka itu mungkin Anda akan lakukan. Maka saya mengecam siapapun yang membawa-bawa lembaga kekristenan untuk melaporkan Yusuf Kala. Yang ketiga, saya menghimbau kepada siapapun, kader-kader partai politik, untuk tidak menggunakan isu ini menjadi isu pemecah belah antara Islam dan Kristen. Saya memperhatikan khususnya kader-kader PSI banyak yang menggoreng isu ini dan berupaya menarik-narik kelompok Islam dan Kristen ke dalam konflik ini. Dan ini akan berupaya menciptakan ketegangan. Saya meminta kepada siapapun kader PSI untuk tidak semakin mengaduk-aduk suasana demi kepentingan elektoral, demi kepentingan politik, dan demi kepentingan pengalihan isu. Saya juga menghimbau kepada saudara Yusuf Kala untuk segera membuka ruang dialog dengan tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh. Tunggu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya, ini agak berbeda ya dari pernyataan Pak Ferdinand. Kalau kita perhatikan pada beberapa waktu yang lalu, yang beliau himbau di beberapa hari yang lalu itu adalah untuk Pak JK bersegera menyampaikan permintaan maaf ataupun klarifikasi. Tapi dalam bagian ini beliau menekankan Pak JK untuk membuka ruang dialog ya. Agama untuk segera mendinginkan situasi dan menjelaskan konteks sesungguhnya agar persoalan ini segera dan toleransi di negara kita bisa terawat. Yang terakhir, kepada kader-kader PSI, saya menghimbau untuk tidak perlu menjadi sok paling toleran dalam hal ini, karena di zaman Jokowi intoleransi meningkat. Di zaman pemerintahan Jokowi tentukan tempat-tempat ibadah justru meningkat dan bukan berkurang. Dan kelompok minoritas hampir tidak mendapat perlindungan selama masa pemerintahan Jokowi. Jadi tidak usah hadir sok toleran dalam hal ini dan paling depan membela umat minoritas. Karena di zaman Jokowi ternyata intoleransi meningkat dan tidak ada perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah kaum minoritas. Demikian pernyataan saya kali ini. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jelas ya yang disampaikan oleh Bang Ferdinand Huta Hayan, mengingat dan dinamika yang terjadi ya beberapa hari belakangan perihal pernyataan Pak JK itu, karena memang sudah banyak sekali yang kemudian membuat laporan, dan tidak sedikit laporan itu memang disampaikan atas nama organisasi masyarakat Kristen. Di antaranya itu kan seperti yang sudah viral dari Gamki juga sudah membuat pernyataan, dan beberapa pihak lain itu sudah membuat pernyataan. Bahkan teman-teman bisa memperhatikan di dua video kita sebelum ini juga ada lagi yang menyampaikan laporan ke Polda perihal pernyataan dari Pak JK tersebut. Nah, memang dalam videonya yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, Bang Ferdinand Huta Hayan ini narasinya berbeda ya. Narasinya berbeda, seperti yang disampaikan itu berbeda sekali dengan video yang sebelumnya. Teman-teman bisa mengeceknya itu, karena di video sebelumnya desakannya justru mengarah kepada Pak JK untuk segera menyampaikan permintaan maaf. Nah, tadi kan beliau juga desakannya berbeda, tapi membuka ruang dialog agar ini situasinya menjadi dingin sekali. Bahkan kemarin itu Pak Ferdinand menyampaikan perihal
Pak JK dikasih waktu ya 3 kali 24 jam itu. Kalau kemudian tidak ada permintaan maaf, kemungkinan akan ada langkah hukum juga yang akan ditempuh oleh beliau. Tapi kalau dilihat dari narasi ini, tadi saya juga mengecek apakah Bang Ferdinand ada membuat laporan. Tetapi kalau kita lihat ya, kita nilai narasi yang baru saja kita dengarkan bersama-sama ini, sepertinya tidak ya, berbeda. Tapi itulah teman-teman ya, dinamika yang terjadi, orang kan bisa berubah ya penilaiannya terhadap sesuatu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tadi justru di dalam video ini ya, ini narasi yang disampaikan oleh Bang Ferdinand itu, ya di sini kekeliruan ceramah JK telah ditunggangi kepentingan politik partai. Nah, politik partai yang dimaksudkan di sini memang tidak tertuliskan, tapi dalam video yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi jelas sekali ya, Bang Ferdinand Huta-Heian itu berbicara tentang PSI yang dinilainya memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan elektoral ya, peningkatan elektoral partai, entah kemudian ya supaya bisa berkampanye, supaya kemudian bisa mendapatkan suara di tahun 2029. Tapi sebenarnya agak jauh ya kalau misalnya mereka memanfaatkan momen ini untuk kepentingan elektoral yang tujuan politiknya adalah 2029, karena ini masih lama Bapak Ibu sekalian ya. Orang kan dalam proses beberapa tahun ke depan orang bisa lupa mengenai sikap PSI hari ini, karena memang Bapak Ibu sekalian beberapa jam yang lalu saya juga ada bahas ya mengenai pernyataan dari Grace Natali ya. Tahu ya, Grace Natali kan dulu salah satu pengurus PSI juga, bahkan ya ketua umum pertama PSI itu kalau tidak salah adalah Grace Natali ya. Lalu kemudian digantikan dengan siapa waktu itu ya, yang vokalis band dulu itu, lalu kemudian masuk ke Mas Kaesang ya, yang terpilih pada beberapa waktu yang lalu. Dan Bang Ferdinand Huta-Heian mengkritisi sikap dari kader PSI yang menurutnya memanfaatkan momen ini, dan beliau tadi mengatakan jangan berlagak ya seperti pahlawan kesiangan kira-kira ya mengenai yang terjadi ini, karena di zaman Pak Jokowi tadi beliau sampaikan seringkali terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi. Nah, memang mengenai peristiwa-peristiwa intoleransi, ya itu tidak dapat kita pungkiri, benar adanya bahwa seringkali terjadi peristiwa intoleransi selama Pak Jokowi memimpin 2 periode. Peristiwa intoleransi itu sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, sudah kesekian kali terjadi. Makanya pada waktu itu ya di channel ini pun juga saya sering sampaikan bahwa semoga ada perbaikan yang konkret, yang nyata. Tapi memang Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya di periode kedua juga tidak ada kajian ulang terhadap SKB 3 Menteri ataupun SKB 2 Menteri, dan kemudian kita berharap lagi di zamannya Pak Prabowo sekarang ini, dan sampai sekarang belum ada ya mengenai hal itu apakah akan dikaji ulang atau tidak. Karena pada waktu itu pada tahun 2021 ya, seingat saya dari PGI sudah menyampaikan itu untuk dikaji agar kemudian direvisi beberapa poin ya, diantaranya itu adalah mengenai poin-poin tentang tanda tangan, lalu kemudian juga mengenai peran dari FKUB. Oleh karena itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kita sangat berharap hal seperti ini segera dituntaskan dan ada kejelasan memang ya